Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Inos dan Samdodi. Dan selamat datang buat teman-teman semua di pos kami, yaitu di pos 5. Selamat malam yang ada di sana, yang ada di sini sih. Selamat siang yang ada di sana, dan selamat pagi yang ada di situ, dan salam sejahtera bagi kalian semua yang ada di mana-mana. Ini ya, kebetulan di beberapa hari yang lalu ada seorang warga yang meninggal dunia ya. Mumpung ini juga bersama teman-teman semua, dan kami juga mengucapkan berbela-sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan khilafnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya di alam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga mungkin kalau dari teman-teman juga yang mungkin ada orang-orang yang kita cintai telah meninggalkan kita semua, ya semoga selalu berada di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah, gini nih, ini mumpung ya, ini bukan ngomongin orang yang sudah wafat, enggak, cuma ini kebetulan benar, ini kebetulan banget. Di balik berita duka tadi itu ada sebuah informasi sini ya, mungkin bisa dibuat untuk bahan obrolan kita pada malam hari ini. Sebelumnya gini, ada sih kemarin salah satu teman yang bertanya kepada kami, "Kang, kok yang diobrolin masalah mistis terus sih?" gitu loh. Ya, kita sih sebenarnya nggak membahas masalah itu juga, nggak cuma melulu yang itu aja, cuma ya kebetulan aja yang terjadi di sekitar kita semua juga permilan juga dari teman-teman juga, kebetulan itu yang berhubungan dengan mistis. Nah, seperti itu ya, mungkin next time nanti kita akan ngobrolin masalah yang lain, insya Allah. Tapi yang jelas semoga apa yang kita obrolkan pada malam hari ini bisa menjadi manfaat buat kita semua gitu loh. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi ke berita duka tadi ya. Sekali lagi bukan ngomongin orang yang telah wafat, cuma ini ada di balik berita itu tadi ada info, ada berita juga ini mengenai bagaimana sih seorang tersebut meninggal gitu. Nah, ini ada cerita yang menarik juga, dan itu juga membuat saya pribadi terkejut gitu loh, kaget mendengar berita ini. Kok kebetulan ada cerita yang seperti ini. Jadi ceritanya seperti ini. Saat ini beliau tuh mengalami menderita sebuah penyakit, yang mana penyakit itu menyerang di pencernaan, di lambung. Nah, kalau
bahasa medisnya sih asam lambung. Itu sih. Sebelum meninggal beliau menderita penyakit asam lambung. Nah, di hari beliau itu meninggal kan, beliau itu meninggal pada malam harinya ya. Nah, paginya tuh beliau tuh berobat. Nah, setelah berobat terus beliau tuh mengalami efek samping lah istilahnya, itu kok kalau dilihat itu lebih apa ya, bisa dibilang lebih parah gitu loh. Bukannya mendingan tapi kok lebih parah. Nah, ternyata setelah kami ulik-ulik gimana ceritanya, jadi almarhumah ini waktu berobat itu ternyata bukan dibawa ke tempat medis atau rumah sakit atau puskesmas dan lain sebagainya, itu enggak. Ternyata dibawa ke pengobatan alternatif ya. Dan di sana, di tempat tersebut itu untuk penanganannya itu bukan penanganan di bidang medis ya. Kembali lagi ke masalah supranatural. Nah, cuma yang bikin saya kaget, ya saya juga baru tahu juga ini. Yang setahu saya sih kalau di tempat alternatif yang penanganannya itu menggunakan supranatural, mungkin ya kalau istilah Jawanya itu disowok ya, disowok. Kalau enggak itu ya kayak disembur, disembur seperti itu kan, semacam itulah. Nah, tapi ini lebih ekstrim gitu loh. Ternyata lebih ekstrim. Jadi salah satu bagian tubuh dari almarhumah tersebut itu kayak dibedah, seperti operasi. Seperti dioperasi gitu. Terus kalau istilah Jawanya ya, kalau teman-teman yang dari Jawa mungkin tahu, disudat. Nah, jadi di bagian perutnya itu dibelah gitu, disobek, terus dimasukin alat. Nggak tahu alatnya seperti apa. Nah, habis itu begitu alat itu dikeluarkan, dari dalam tubuh ibu tersebut itu mengeluarkan semacam tanah pasir kerikil gitu ya. Nah, gitu. Udah, setelah itu bekas apa namanya, sobekannya tadi di perutnya tadi kan ditutup ya kan? Dan itu pun nggak dijahit katanya, bukan untuk menutup luka, itu nggak dijahit. Kalau mereka bilangnya itu dilem, tapi nggak tahu ya apa emang ada cara menutup luka dengan lem, itu saya belum tahu. Saya baru tahu itu kemarin ini. Nah, jadi kelihatannya tuh nggak ada bekas luka seperti itu. Nah, setelah beliau dibawa pulang, tiba-tiba beliau ini mengalami efek dari tubuhnya itu nggak seperti biasanya. Jadi kan biasanya kalau sebelumnya itu ya, kalau kan pasti ada obat ya, namanya obat jalan. Emang dulu pernah ke rumah sakit, tetapi karena kendala biaya beliau nggak bisa meneruskan untuk rawat inap di sana, akhirnya akhirnya rawat jalan. Nah, jadi obat jalan, berobat jalan. Nah, selama berobat jalan itu beliau tuh nggak mengalami efek yang se ekstrim pada waktu setelah alternatif ini. Jadi ya cuma habis minum obat, ya mungkin tidur gitu kan. Tidur, tapi ya mungkin ada timbul rasa sakit, nyeri di perutnya, cuma itu aja sih. Nah, ketika yang setelah dibawa ke alternatif tadi, jadi efek sampingnya tuh kayak sering muntah, terus sering, mohon maaf, BAB, itu berkali-kali keluar masuk kamar mandi gitu masuk. Nah, akhirnya ya sampai akhirnya pada malam itu beliau sudah ya tidak ada, meninggal dunia gitu. Ini nggak betul.
Oke, kita lanjut ya tadi sampai ke eh, ketika sudah meninggal dunia itu kan ya. Nah cuma saya mikirnya gini loh, yang saya garis bawahi itu bukan masalah sebelumnya maaf sebelumnya gini. Terus saya cari tahu kenapa sih kok dibawa ke alternatif, kenapa nggak dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit kalau emang keadaannya urgent, darurat gitu. Kenapa kok alternatif gitu loh. Nah katanya ini beliau ini almarhumah ini sebelum sakit beliau itu diguna-guna katanya. Nah ini, nah makanya saya yang saya garis bawahi bukan dia diguna-guna atau enggak. Emang saya sih untuk guna-guna itu masih belum percaya banget sih. Tapi kebanyakan yang saya dengar memang pernah ada fenomena seperti itu. Nah itu sih yang saya garis bawahi bukan guna-gunanya, cuma penanganannya gitu loh. Penanganannya kok kalau emang beliau itu sebelum sudah dideteksi, sudah di kalau dokter bilang didiagnosa secara medis ya kan, terus sudah keluar hasilnya juga emang penyakit medis, emang sudah terbukti secara medis bahwa beliau tuh mengalami penyakit seperti itu. Ya itu kenapa kok dibawa ke alternatif gitu loh. Nah saya herannya di situ. Apalagi untuk penanganan di tempat alternatif tersebut itu seperti itu, sangat ekstrim sekali sih kalau menurut saya sih. Itu sangat ekstrim. Jadi saya belum pernah mengetahui sampai ada tempat alternatif yang mau menangani dengan cara operasi, meskipun operasi kecil loh. Apalagi yang bertindak yang mengoperasi itu tadi ya orangnya bukan dari orang medis. Nggak tahu saya mendapat pengalaman atau pengetahuan untuk mengoperasi seseorang itu dari mana, saya nggak tahu. Nah itu sih yang garis bawahi gitu. Nah katanya seperti itu. Nah sekarang gini, nah itu tadi kan ada masalah yang namanya guna-guna ya kan? Ada yang namanya guna-guna. Ini saya juga belum paham masalah guna-guna maksud ya kan? Ini maksudnya ini diguna-guna itu apa emang ya, pertama apa emang ada, dan yang kedua apa emang guna-guna itu bisa bisa menyakiti seseorang, bisa melukai seseorang apa seperti itu gitu. Dan mungkin Mas Dodi yang lebih mengerti sih akan hal itu ya. Kalau saya nggak paham, namun sorry saya nggak paham. Mungkin yang lebih paham Mas Dodi. Itu gimana maksud guna-guna itu dos pundi gitu loh. Ya maksud. Oke Saminos. Jadi kalau aku sendiri memahami guna-guna atau pernah menemui istilah guna-guna, teluh, santet, itu sebenarnya secara teknis itu semuanya berbeda, Bang Inos. Gini jadi santet itu cenderung itu masuk guna-guna, santet itu ya masuk guna-guna juga. Guna-guna oke. Lebih ke bukan masuk guna-guna dia. Santet ini kalau sepemahamanku ya, santet dan guna-guna ini dua hal yang berbeda. Kalau guna-guna ini lebih ke menyerang secara mental dan psikis biasanya. Mental dan psikis. Okay. Contoh guna-guna yang mungkin sering kita dengar itu pelet, ya, pelet cinta itu. Pelaris itu juga termasuk guna-guna, pelaris. Kemudian pengasihan itu supaya kita gimana ya, orang melihat kita ini kayak bawaannya pengen ngasih uang, terus pengen
ajak kerja, itu namanya pengasihan. Terus ada lagi yang namanya untuk kewibawaan, Oke. itu juga termasuk guna-guna. Jadi yang difokuskan di guna-guna itu contohnya adalah, contoh kasarnya ya ini ya, simpelnya ketika aku menggunakan guna-guna tertentu, Mas Sony melihat aku seperti sosok yang berwibawa, atau sebaliknya, guna-gunanya tidak aku yang pakai, tapi guna-guna ini aku kirim ke Mas Sony, Mas Inos ya, supaya Mas Inos memandang aku berwibawa. Jadi teknis caranya itu ada banyak. Kalau apa bersama itu Bapak hipnotis itu enggak ya? Beda ya? Kalau hipnotis sih saya kurang paham. Cuman kalau untuk guna-guna, biasanya kalau yang saya temui itu, kalau yang aku temui itu gini, Bang Inos, lewat foto ya. Jadi foto si target ini ya, misalkan aku suka satu cewek, aku punya fotonya dan punya tanggal lahirnya. Dan percaya nggak percaya, di beberapa kasus yang pernah aku temui itu terbukti, benar-benar terbukti. Padahal aku nggak pernah kenal ceweknya, si dukun pun ini nggak pernah ketemu juga sama ceweknya. Kalaupun itu hipnotis, bagaimana bisa gitu? Sementara yang sepemahamanku, hipnotis itu harus kontak kan, harus ada komunikasi gitu. Nah itu kalau untuk guna-guna. Kalau untuk santet ini lebih ke menggunakan media dan berupa objek atau benda, dan itu benar-benar bisa masuk ke tubuh seseorang. Teluh dan santet itu hampir sama sih kalau menurutku. Teluh dan santet itu benar-benar paku masuk perut, telur busuk masuk perut, masuk ke kening, ada yang ke pembuluh darah, itu kawat yang udah berkarat itu loh Bang Inos. Itu termasuk teluh dan santet. Nah, bicara lagi kembali ke guna-guna. Nah, guna-guna itu kebetulan aku di sini juga bawa objeknya. Beberapa orang yang datang ke rumahku itu pernah melepas guna-gunanya. Jadi orang-orang ini adalah pelaku guna-guna. Maksudnya orang yang minta gitu kan? Ya, orang yang minta jasa dukun untuk guna-guna. Jadi mereka intinya sudah bertobat, dan kemudian media yang dipakai untuk guna-guna itu diserahkan ke aku untuk tak jadikan koleksi aja ya, Aku nggak pernah tahu khasiatnya seperti apa, cuman barang-barang yang aku bawa sekarang ini menyimpan banyak cerita dari setiap orang. Nah, kan Bang Inos ini hidup di Jawa udah mulai dari kecil ya. Bang Inos pernah tahu ini nggak? Pernah dengar Semar Mesem? Oh pernah. Cuma secara visual saya belum tahu. Aku belum tahu visualnya Semar Mesem itu gimana. Oke, kalau untuk fungsinya malah dulu Semar Mesem saya pikir sejenis makanan. Semar Mendem Mas. Oh ya Semar Mendem sih. Ya Semar Mesem. Ya jenis itulah. Mungkin kakaknya Semar Mendem atau adiknya Semar Mendem gitu. Semar Mesem tuh. Beneran, saya pikir itu makanan. Kalau untuk fungsinya Bang Inos mungkin pernah dengar nggak fungsinya? Belum. Oke, salah satu contoh guna-guna adalah Semar Mesem. Semar Mesem ini boleh tak ambil ya? Ini Semar Mesem. Mungkin teman-teman yang Indihome ya, Indigo. Mungkin teman-teman yang Indigo atau yang bisa merasakan energi, saya nggak tahu ini masih ada atau enggak. Energi tertentu yang menyelimutinya masih ada atau enggak. Tapi yang jelas ini yang namanya Semar Mesem, bentuknya seperti kuningan. Diyakini berbentuk seperti wayang semar berbentuk semar ya. Nah, ini fungsinya untuk ketika Mas Sony suka sama seorang ceweknya nggak mau, atau ceweknya gimana ya, biasanya kan kita ditolak ya, cinta kita ya. Pernah nggak sih waktu Minos ini SMA cinta ditolak, dukun bertindak? Nah, itu maksudku cinta ditolak, Semar Mesem yang bertindak. Jadi Semar Mesem ini biasanya disandingkan dengan foto si target cewek yang kita sukai,
itu ya benar-benar nyata sih kejadian Terus gitu. cara pemakaiannya gimana, Mas? Cara pemakaiannya kalau cara pemakaiannya sih cuma ada cara pemakaiannya ya. Gila. Dimasukkan dompet aja sih Saminos, dimasukkan gitu. dompet aja. Ada juga yang semar mesem untuk itu tadi pengasihan. Begitu ditaruh dompet, setiap orang lihat kita itu kayak ih ganteng banget gitu, ih cakep banget, berwibawa banget, pasti kaya banget gitu. Dan lain sebagainya lah. Nah itu termasuk guna-guna. Berarti ya kesimpulannya guna-guna ini menyerang kejiwaan mungkin ya. Ya, bisa dibilang gitu ya. Kejiwaan. Kalau yang santet tadi ke secara fisik, ya kan? Iya, secara fisik. Yes, secara fisik. Oke. Wah, semar mesem. Cuman secara umum sih ada juga orang yang menyebut santet atau teluh itu guna-guna juga ada. Guna-guna itu istilah secara umum aja untuk hal-hal yang di luar nalar yang bisa mengakibatkan manusia itu berubah, sakit, dan lain sebagainya. Itu disederhanakan kata-katanya menjadi guna-guna. Tapi secara teknis sendiri, guna-guna dan santet atau teluh ini jauh berbeda. Itu guna-guna ada lagunya loh guys. Gimana ya? Guna. Oke, ini nggak apa-apa disentuh nih ya? Nggak apa-apa, disentuh aja. Nanti aku sentuh suka sama sampean tuh bahaya ya. Oke. Oh, ini semar mesem. Oke, bahannya dari Kuningan kita review. Kira-kira kok dibilang semar mesem kenapa Mas? Apa ada sejarahnya gitu? Kalau sejarahnya aku kurang paham sih. Cuman aku pernah bercanda dengan mantan dukun yang sudah bertobat ya. Bercanda. Jadi aku juga tanya waktu itu hal yang sama kayak yang Saminos tanyakan. Aku tanya, kok dijenengi semar mesem mbah? Apa mbah? Ngene lho Le. Jadi dia ngeluarkan ini. Kemudian ada foto cewek cantik. Dilihatkan ke aku. Ayu nggak? Atau kalau bahasa Indonesianya cantik nggak gitu. Saking cantiknya itu aku mesem, aku ketawa gitu. Mesem itu kalau di Jawa senyum tipis, senyum malu. Nah aku mesem gitu. Oh, yo ayu mbak, ya jelas cantik mbak. Paham. Nah kata mbaknya, ya dari situlah semar mesem itu. Kenapa kok mesem ya? Soalnya cantik. Ini juga ini kopi mesem. Nah iya soalnya. Coba lihat, cantik nggak? Ayo. Coba kalau nggak ada kopinya, Saminos nggak mungkin mesem. Iya. Cemberut yang iya. Nah itulah aku nggak tahu ya itu bercanda atau beneran ya. Yang jelas itu masuk akal sih, masuk akal banget nggak sih? Iya sih. Kalau kita lihat foto cewek cantik sama gambar semar gitu aja ya, cantik nggak? Ya cantik lah. Ya pasti mesem lah, kita cowok normal. Iya. Gitu. Masuk. Terus kira-kira kalau orang yang menggunakan jasa guna-guna bukan korban ya, yang menggunakan jasa guna-guna itu tadi, apa diharuskan atau mungkin punya persyaratan tertentu gitu? Ada syarat tertentu lah. Misalnya kalau semar mesem ini mungkin orangnya harus mandi sehari 7 kali ya, atau makan sehari 5 kali atau gimana kan nggak tahu. Seperti itu. Kalau untuk apa cuma dikasih ini aja wes gowon bawaan gitu atau ya registrasinya ya istilahnya. Oke, untuk registrasinya setiap dukun ini punya teknis yang berbeda, Saminos. Ada yang jelas itu mahar, yang nomor satu itu mahar. Ya pastilah. Kekuatan atau dayanya ini, powernya semar mesem ini yang ada di media ini, semakin mahal mahar yang diberikan itu semakin dahsyat gitu ya. Aku sih belum pernah mengalami sendiri ya pakai guna-guna untuk memikat cewek. Tapi yang jelas setiap mahar itu 150 itu hanya untuk biar dia suka ngelihat aja. Nanti ada yang 300.000 itu dia pengen dipegang gitu. Jadi misalkan aku pakai nih ya, cewek yang aku jadikan target ini pengen banget aku pegang gitu loh. Kalau nggak sehari nggak dipegang aku gitu kayak gimana gitu.
ada juga yang maharnya jutaan. Ini bener-bener, iya ini bener-bener pernah aku temuin sendiri. Si cewek ini sampai, mohon maaf, sakit jiwa ketika datang. Yang sakit jiwa itu korbannya. Iya, si target yang dan kebetulan orang tua si target ini langsung memahami kalau ada yang nggak beres ini sama anakku. Aneh banget pokoknya. Nah, sehari itu bisa lalu lalang di depan rumah si cowok itu sampai berkali-kali. Pokoknya intinya cewek ini akan lega, akan bisa tidur nyenyak itu kalau dia udah ngelewatin depan rumahnya si cowok itu. Hanya untuk lewat aja, untuk lewat, nengok-nengok gini, nengok-nengok. Itu ibunya udah nggak ini, udah nggak merasa ada yang nggak beres ini. Jalan satu-satunya untuk sembuh itu ya intinya adalah ya Bang Inos ya, kalau di dunia guna-guna ini ada yang mengirim sakitnya, ada juga yang pasti ada dokternya istilahnya gitu ya. Nah, yang jelas resep dokter ini mengatakan, dokter ya secara tanda kutip ya, mengatakan kalau bisa sembuh itu harus mencari yang namanya kartu lintrik. Pernah dengar kartu lintrik nggak? Benar. Kalau nggak salah itu loh. Kalau nggak salah ini. Ya. Ini kan lintrik kan dari Jawa ya. Mungkin saya pernah lihat orang-orang main lintrik itu kayak domino loh kalau nggak salah. Oke, benar. Ya kan? Ukurannya. Cuma gambarnya tuh nggak kayak domino kan ada pentol-pentol gitu. Ya. Itu kayak apa, batik-batik. Kayak simbol-simbol. Iya, kayak simbol gitu kalau nggak salah. Nanti aku sertakan gambarnya di sini. Kartu lintrik. Itu ceritanya si cewek ini, si target ini foto kartu listriknya itu jadikan satu di kain putih, dimasukkan ke anus kucing. Ini kucing yang di jalan-jalan itu secara random ya, pokoknya sama si dukun dimasukin ke anus kucing. Jalan satu-satunya cewek ini sembuh adalah menemukan kartu lintrik ini. Bayangin Bang Son, satu pasar aja ada berapa kucing? Waduh. Iya, kalau pasarnya di situ. Kalau di provinsi lain, di kota lain kita nggak tahu. Ada yang seperti itu. Iya. Saya baru ingat nih Mas Dot. Cerita Mas Dot ini sama, cuma beda teknis juga sih. Okay. Ini juga saya dengar dari cerita orang juga sih. Sama, targetnya tuh mengalami gangguan jiwa juga. Artinya diguna-guna, entah dipelet atau gimana, saya lupa. Si target ini ya emang sih orangnya cantik banget, mungkin kalau dibilang tuh bahasanya bunga desa ya. Oke. Emang temannya di suatu pedesaan gitulah, pedesaan. Nah, rumah si target ini, si cewek ini tadi, di depannya rumahnya itu emang di situ kan jarang rumah itu jarang tuh. Cuma banyak pepohonan, emang masih semi hutan lah, namanya itu semi hutan. Nah terjadilah suatu ketika tuh, katanya si cewek ini diguna-guna, tadi itu dipelet atau di gimana kan, saya nggak paham. Terus sampai akhirnya si cewek ini mengalami gangguan kejiwaan. Nah, si orang tua dari cewek ini tadi ya, karena mungkin bagi mereka ini kejadiannya itu sangat janggal ya kan, kok tiba-tiba anakku ini jadi sakit jiwa gitu kan, padahal ya hidupnya ya alhamdulillah cukup lah, meskipun di pedesaan misal cukup, nggak ada beban sama sekali kayak seperti itu. Cuma kenapa kok tiba-tiba gila, sakit jiwa ya. Nah terus akhirnya dibawalah si cewek ini ke tempat, kalau mereka bilang di sana tuh yai ya kan, dibawa ke yai. Nah Pak Yai ini bilang emang benar kalau anak-anak dari anaknya sampean ini diguna-guna seseorang, di pelet. Nah,
Nah, terus gimana cara penanganannya untuk menyembuhkan gitu loh. Jadi katanya ada sesuatu, ya kan, sesuatu yang dibawa pelakunya itu, yang digunakan pelakunya untuk menggunai si cewek itu tadi, itu nggak tahu bentuknya seperti apa, cuma ditempatkan di pohon, di salah satu pohon, di dalam batang pohon. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kan di depan rumahnya itu banyak pohon, ya kan. Nah, kalau maksud kita kan kucing loh, itu di bawah, di dalam batang pohon. Akhirnya mau nggak mau ditebangi semua itu pohon itu. Dan nggak cuma ditebangi, jadi apa ya, kalau bahasa Jawa dipeceli itu. Ya, dipotong sampai belah-belah, dicincang-cincang. Nah, tadi nggak cuma dipotong semua pohon-pohon di situ, nggak cuma dipotong. Ya akhirnya dibantu sama satu warga di desa itu, dibantu. Itu nggak ketemu. Padahal semua pohon-pohon yang ya lumayan besar lah itu habis, nggak ketemu. Akhirnya dilalah itu tiba-tiba. Nah, ternyata itu nggak ditaruh di pohon yang ukurannya besar-besar itu, enggak. Ya di pohon apa gitu, cuma batangnya kecil. Ya mungkin kayak semak-semak gitu loh. Ternyata di situ. Itu yang menemukan ya dari Yai tadi itu tadi. Nah, katanya seperti itu. Nah, akhirnya ya karena ya mungkin ini kembali lagi kan, semua ini kan kehendak Yang Maha Esa ya, ya kan? Emang itu sudah ditemukan, tapi ternyata si anak ini nggak sembuh, tetap mengalami gangguan jiwa. Akhirnya mau nggak mau ditangani secara medis, akhirnya dibawa ke ahli psikologi. Ya alhamdulillah sih, berangsur-angsur mulai kembali normal, alhamdulillah itu. Jadi itu saya baru ingat. Itu benar-benar di dalam kayu. Jadi aduh, batangnya seberapa, sejempol loh mungkin. Jadi sama Pak Yainya tuh di apa, kalau seperti ngoloti pensil loh mas. Oke. Nah, digituin sampai kelihatan itu. Jadi kalau menurut informasi sih media yang digunakan untuk menggunakan si cewek tadi itu kayak kayak kawat tapi agak besar gitu loh. Jadi kawatnya tuh meliuk-liuk gini, jadi nggak lurus gini. Jadi ditanam. Nah cuma ya saya mikirnya secara logika sih, kok bisa dimasukkan di situ, padahal ya nggak ada bekas dirobek terus dimasukkan, nggak ada gitu. Itu emang tanaman, dan itu pun padahal tanaman itu kan namanya tanaman semak-semak kan ya sering dirapikan gitu, sering dipotongi gitu kan. Ya itu maksudnya kok nggak masuk ke logika saya, tapi emang benar terjadi gitu. Menanggapi sedikit ya Bang Inos ya. Di tempatku itu sering banget kasus non medis ketika kelamaan, atau kalau istilah Jawanya jangget, sudah terlanjur melekat lama, itu bisa jadi medis. Terus ini saya tanya deh, untuk target ya kan, untuk target yang diguna-guna ini maksudnya ada, mungkin bisa dibilang kriteria tertentu. Maksud saya gini, apa semua orang tuh bisa diguna-gunai ya kan, mungkin secara usia. Nah, yang saya mau tanyakan ini, apa mungkin seorang bayi itu bisa diguna-guna? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Kira-kira mungkin nggak gitu?